Baik, selanjutnya untuk pertanyaan, menjadi panik dan cemas karena berita-berita negatif sehingga kita merasa sakit atau merasa anggota keluarga kita sakit, kemudian bagaimana manajemen emosinya. Nah, benar sekali ketika kita banyak sekali membaca berita, kita ini sekarang kan dikerumuni berita-berita mengenai COVID-19. Belum, selain berita, kita juga mendapat banyak informasi dari media sosial. Media sosial ini kadang-kadang menginformasikan hal-hal yang terjadi di sekitar neighborhood, di sekitar lingkungan kita, misalnya memang grup WA kompleks gitu ya, atau grup WA teman-teman, itu biasanya kan muncul juga berbagai macam informasi. Nah, memang berita-berita negatif yang terjadi secara berlebihan atau kita baca secara berlebihan itu bisa sangat mempengaruhi, sehingga mungkin kita pernah mengalami jadi kita merasa diri kita tuh sakit, entah tiba-tiba jadi sakit nelan atau kok saya jadi kayak pusingnya, nafas saya kok jadi kayak berat, jadi serba curiga jadinya ya, serba merasa. Nah, mau nggak mau kita harus belajar membatasi diri dari berita-berita yang negatif. Jadi saya sih menyarankan kita membatasi diri. Jam berapa saya mau update diri dengan berita dan maksimal berapa lama. Misalnya saya akan nonton berita jam 7 malam sampai jam 8 malam, atau saya akan mengecek media sosial saya jam 7 sampai jam 8 malam. Atau saya membatasi hanya membaca berita dari website tertentu yang sudah terfilter. Itu lebih baik. Nah, jadi sepanjang hari itu kita tidak dibombardir dengan berita buruk terus-menerus. Kita membatasi diri kita. Nah, untuk mengimbangi, kita juga cari berita-berita baik. Kita cari dalam suatu bencana, ya seperti ini bisa dikatakan bencana, itu biasanya muncullah orang-orang yang maju sebagai pahlawan ya, yang berbuat kebaikan. Nah, kita cari berita-berita seperti itu yang menyeimbangkan. Kita juga cari berita-berita lain yang membahas bagaimana dunia ini tetap berputar. Jadi misalnya kita kuliah jurusan tertentu, ya tetaplah membaca jurnal atau materi dari jurusanmu. Tetap membaca bacaan-bacaan yang santai. Ambil waktu untuk mempelajari hal lain yang bukan berkaitan sama virus. Nah, kita juga fokus kepada kebaikan dan secara fisik, karena tubuh kita ini berfungsi dengan baik ketika mind, body, and soul itu connected dengan baik ya. Jadi dari segi pikiran, dari jiwa, dan dari tubuh itu harus saling bekerja sama. Jadi memang kita juga harus memperhatikan diri kita secara fisik. Kita cari matahari 15 menit sehari minimal. Kita tetap olahraga. Nah, kalau di rumah ini kadang-kadang memang bawaannya kan tidur, malas-malasan. Itu jangan. Sinar matahari ini selain memang sumber vitamin D, dia juga adalah salah satu sumber antidepresi ya. Kalau kita kena matahari, itu baik buat jiwa kita juga selain untuk fisik kita. Jadi mind, body, and soul semua harus kita perhatikan. Secara mind, secara pikiran, kita membatasi diri dari konten-konten yang terlalu negatif. Secara soul, kita relaksasi, kita berdoa, kita meditasi. Secara body, kita makan makanan yang bergizi. Berusaha menciptakan pengalihan-pengalihan yang bisa kita dapatkan di rumah. Memang kita nggak punya lagi privilege keluar kan, jadi kita bisa mengalihkan dengan kegiatan positif. Misalnya membuat prakarya tertentu, atau nonton, tapi bukan nonton berita, nonton film yang mungkin sudah lama kita ingin tonton. Kalau mahasiswa ya kemungkinan bisa kerja tugas online-nya. Mudah-mudahan tidak makin stres tapi ya setelah baca tugas online. Tapi itu justru bisa menjadi pengalih perhatian dari si virus. Karena terus terang saya ketika menyiapkan materi kelas online darurat, materi itu banyak sekali, memang kesusahan atau sangat berat menyiapkannya, tapi membuat saya tidak terlalu memikirkan mengenai COVID-19 ini. Nah, jadi secara keseluruhan saya
Jadi tidak terlalu cemas karena pikirannya teralih. Jadi coba cari pengalih-pengalih sederhana yang bisa ditemukan sehari-hari. Mungkin bisa dari kegiatan yang kita sukai, entah masak-memasak, atau makan, asal jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita berusaha untuk membangun ketahanan kita, atau build resilience. Fokus kepada rasa syukur. Jadi kadang kita mengabaikan hal-hal kecil, tapi sebenarnya bangun pagi dan langsung bersyukur apa yang kita bisa syukur hari ini dan kita sebutkan itu cukup berpengaruh terhadap mood kita sepanjang hari itu. Karena nanti siang atau sore ketika kita bertemu hal-hal yang menakutkan, kita bisa ingat, oh saya bersyukur saya masih hidup, oh saya bersyukur hari ini cuacanya baik misalnya ya. Saya perhatikan ketika kita sekarang ini di rumah, kita lebih lambat dan slowing down. Kita bisa melihat beberapa hal di sekitar kita, misalnya, oh kok banyak kupu-kupu ya, oh burung mulai bersuara lagi. Itu karena manusianya sudah mulai memperlambat diri. Dan yang terakhir, kita harus tetap mempertahankan optimisme. Selalu ada perbaikan dalam kesehatan, selalu ada pembaruan, sehingga kita tetap optimis bahwa badai seperti apapun pasti akan berlalu. Nah, mempertahankan optimisme ini salah satu hal yang sangat penting juga. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu untuk mengenai mengatasi kecemasan dan pikiran yang negatif. Secara mind, body, and soul harus bekerja sama supaya betul-betul kita sehat seutuhnya.